Baik, berjumpa lagi dengan saya. Jadi pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk sharing ya tentang uji klinis. Pada kesempatan ini saya akan mencoba berbagi pemahaman atau pengetahuan yang saya miliki terkait dengan metodologi penelitian. Jadi pada kesempatan ini saya hanya membatasi pembicaraan atau penjelasan saya terbatas pada metodologi penelitiannya. Bagaimana tahapan-tahapan dilakukannya uji klinis. Jadi sekali lagi saya tidak akan membahas tentang bagaimana obat tersebut diproduksi, tetapi saya lebih melihat atau menjelaskan tentang metodologi penelitiannya. Baik, ini adalah sekilas tentang uji klinis ya yang akan saya coba bagi ke teman-teman, rekan-rekan maupun mahasiswa, termasuk masyarakat yang menonton video saya ini, yang mudah-mudahan mendapatkan pemahaman atau sedikit pemahaman tentang bagaimana uji klinis tersebut dilakukan. Pada penjelasan di video ini saya akan membagi menjadi 3 penjelasan utama ya. Yang pertama tentang apa dan untuk apa uji klinis tersebut dilakukan, kemudian tahapan uji klinis, dan yang ketiga nanti saya akan menyampaikan sedikit di mana peran dari pemerintah, kemudian tenaga kesehatan, masyarakat, dan peneliti. Jadi uji klinis itu dikatakan sebuah penelitian ya, yang secara spesifik didesain untuk melakukan intervensi. Jadi penelitian yang dilakukan dan desainnya itu khusus untuk melakukan intervensi atau perlakuan. Jadi bisa intervensi atau kita kenal juga dengan perlakuan atau treatment. Ya. Dan melakukan evaluasi hasil. Ya. Jadi intervensi yang diberikan atau perlakuan yang diberikan atau treatment yang diberikan itu harus dievaluasi hasilnya. Ya. Nah, tujuannya adalah yang pertama ya, untuk mendiagnosis bisa atau mendeteksi penyakit, atau bisa untuk mengobati penyakit, bisa untuk mencegah penyakit atau mencegah kematian dini, ya. Atau bisa untuk merubah perilaku, kebiasaan atau gaya hidup. Ya. Jadi itu uji klinis. Ya. Jadi intinya adalah ada intervensi dan ada evaluasi hasil. Kemudian WHO juga menyebutkan bahwa uji klinis adalah penelitian yang mempelajari uji dan treatment baru. Jadi dia mempelajari tentang uji, treatment baru, atau perlakuan baru, atau mungkin obat baru, ya, serta mengevaluasi pengaruhnya terhadap kesehatan manusia. Ya. Kemudian yang dari BPOM, ya, itu menyebutkan uji klinis merupakan kegiatan penelitian dengan mengikut sertakan subjek manusia. Jadi ada kegiatan penelitian, subjeknya adalah manusia, ya, disertai adanya intervensi, selalu ada intervensi. Ya. Dari definisi Alan menyebutkan ada intervensi, WHO juga menyebutkan ada intervensi atau perlakuan atau treatment, dan BPOM pun juga menyebutkan uji klinis itu adalah penelitian yang mengikut sertakan subjek manusia dan ada intervensi. Intervensi produk uji untuk menemukan atau memastikan efek klinik, farmakologik, dan atau farmakodinamik lainnya, dan atau mengidentifikasi setiap reaksi yang tidak diinginkan, dan mempelajari absorpsi, jadi penyerapannya, kemudian distribusi, ya, metabolisme, dan ekskresi dengan tujuan untuk memastikan keamanan. Jadi penelitian uji klinis ini juga bertujuan untuk memastikan keamanan, ya, dan atau efektivitas produk yang diteliti. Jadi dua hal ini menjadi penting, ya. Jadi keamanan dan efektivitas. Ya. Jadi obat atau perlakuan tidak hanya dituntut aman, tetapi juga harus efektif. Ya. Efektif untuk menyembuhkan, untuk mencegah, dan sebagainya. Ya. Jadi bisa disimpulkan di definisi ini, uji klinis itu adalah penelitian yang memberikan intervensi, kemudian mengevaluasi hasilnya, dan dilakukan pada manusia, dan untuk dipastikan dengan benar tentang keamanan dan efektivitas dari intervensi, perlakuan, maupun obat.
Selanjutnya uji klinis itu untuk apa ya? Untuk apa kita melakukan uji klinis ya? Jadi sumber menyebutkan bahwa uji klinis itu harus memastikan obat atau intervensi atau perlakuan ya itu harus memenuhi 3 aspek ya. Yang pertama safe ya, aman ya. Kemudian efektif dan juga efikasinya. Jadi obat itu harus aman, obat itu harus berkhasiat, dan obat itu harus efektif. Nah, ini 3 hal penting ini yang harus dipenuhi. Ya. Nah, kenapa orang melakukan uji klinis? Ya. Atau kenapa peneliti melakukan uji klinis? Jadi untuk memenuhi 3 aspek ini. Nah, selanjutnya ini adalah tahapan. Ya. Ini menjadi bagian penting ya, yang harus dipahami oleh masyarakat luas, maupun oleh para orang-orang kesehatan, tenaga kesehatan dan sebagainya. Jadi obat itu tidak diproduksi dengan mudah ya. Misalnya obat ya. Jadi obat atau perlakuan itu tidak dihasilkan dengan mudah, tetapi melalui tahapan yang sangat panjang ya, bertahun-tahun ya. Dan uji klinis ini menjadi tahapan yang tidak mudah ya. Nah, sehingga kita bisa melihat bahwa bagaimana obat itu sampai beredar, bagaimana obat itu bisa menyembuhkan, efektif dan sebagainya, dan aman bagi manusia, itu karena melewati tahapan yang luar biasa. Nah, ini penting untuk kita ketahui bersama. Jadi di tahapan pertama untuk uji klinis itu dikenal dengan praklinis. Jadi ada namanya praklinis. Nah, di praklinis ini penelitiannya dilakukan pada hewan coba atau hewan percobaan ya. Sehingga pada tahap praklinis penelitiannya adalah penelitian yang dilakukan pada hewan percobaan ya. Apa tujuannya ya? Jadi penelitian ini bertujuan untuk membuktikan khasiat dan keamanan dari obat ya. Apakah obat yang akan digunakan ini memiliki khasiat dan keamanan ya. Apakah dia aman dan berkhasiat atau tidak. Nah, itu harus dibuktikan kebenarannya ya. Nah, ini biasanya dilakukan penelitiannya di laboratorium ya. Sehingga yang ditekankan di sini adalah aspek farmakologi dan toksikologi ya. Nah, jadi keamanan khasiat dan keamanannya. Apakah obat ini memang berkhasiat untuk menyembuhkan, itu farmakologinya, dan toksikologinya, apakah obat ini tidak berbahaya untuk tubuh atau bagaimana ya. Nah, sehingga harus dipastikan keamanannya ya, toksikologinya itu ya. Nah, kemudian yang tahap berikutnya, tahapan 2 adalah ada uji klinis. Kita kenal dengan uji klinis. Jadi praklinis itu tahapan pertama, dan uji klinis itu adalah tahapan kedua. Nah, di tahapan kedua ini atau uji klinis ini ada yang namanya tahap 1, kemudian tahap 2, ya, kemudian tahap 3 dan tahap 4. Ini yang betul-betul harus kita perhatikan, karena di tahapan kedua ini penelitian uji klinis ini dilakukan pada manusia. Subjeknya adalah manusia. Kalau praklinis itu subjeknya adalah hewan percobaan, dan uji klinis mulai dari tahap pertama sampai tahap 4 itu dilakukan pada manusia. Nah, di uji klinis tahap pertama yang dilakukan adalah memastikan keamanan dari obat tersebut, obat yang diuji tersebut. Harus betul-betul dipastikan obat tersebut aman. Dan di sini akan kelihatan apakah obat tersebut aman atau tidak. Karena di praklinis sudah dibuktikan aman, lalu di manusia kita harus buktikan lagi bahwa memang aman bagi manusia. Kemudian melihat rentang dosis yang aman. Nah, seberapa rentang atau interval dosis yang aman tersebut. Nah, itu dilakukan di uji klinis tahap 1. Biasanya melibatkan 20 sampai 100 subjek atau manusia yang sehat. Jadi, pada uji klinis tahap 1 dilakukan pada orang yang sehat. Dilakukan pada 20 sampai 100 subjek penelitian ya, atau manusia yang sehat. Selanjutnya kita beralih ke uji klinis tahap 2. Nah, di
uji klinis tahap 2 ini juga dilakukan pada manusia, tetapi ini dilakukan pada pasien. Ya. Biasanya dilakukan pada berkisar antara 100 sampai 300 subjek atau pasien. Ya. Jadi banyak sumber yang menyebutkan angka yang berbeda. Ada yang salah satu sumber yang saya gunakan itu menyebutkan 100 sampai 300 subjek atau pasien. Di sini di uji klinis tahap 2 ini difokuskan pada selain juga melihat keamanan, juga ditekankan dosis obat yang paling efektif. Karena di tahap 2 ini akan diberikan obat dengan frekuensi pemberian yang berbeda, dosis yang berbeda. Ya. Tetapi sudah melewati tahap pertama, karena di situ rentang dosis harus dinyatakan sudah aman, ya baru masuk ke tahap 2. Sehingga disinilah akan ketahuan di tahap 2, dosis mana yang paling efektif. Ya. Nah, kemudian di tahap ketiga, uji klinis tahap 3, ini juga dilakukan pada manusia atau subjek, ya. Subjeknya adalah manusia, yang dalam hal ini juga pasien. Ya. Nah, ditekankan di sini adalah keamanannya, ya. Tetap juga, jadi setiap tahap keamanan harus tetap dipastikan. Ya. Jadi ini dilakukan pada subjek yang lebih banyak, jadi biasanya 1.000 sampai 3.000 subjek atau pasien. Ya. Keamanannya dipastikan, kemudian efikasinya, ya, khasiatnya itu, kemudian efek samping. Bagaimana efek sampingnya? Ya. Kemudian melakukan evaluasi obat baru dibandingkan dengan obat standar atau obat yang selama ini digunakan, ya, atau terapi standar. Ya. Nah, di sini dibagi menjadi 2 kelompok. Ya. Ada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Atau misalnya kelompok perlakuan ini diberikan obat baru, sedangkan kontrol itu diberikan terapi standar yang biasa digunakan. Nah, ini dilakukan pada uji klinis tahap 3. Nah, pada uji klinis tahap 3 ini ada 2 kemungkinan. Yang pertama bisa gagal atau sukses. Apabila uji klinis tahap 3 ini gagal, maka dihentikan. Berarti obat ini sudah gagal, ya, dan tidak bisa atau tidak boleh digunakan atau dipasarkan. Karena dia gagal melewati uji klinis tahap 3. Artinya obat tersebut mungkin tidak aman atau mungkin tidak efektif atau tidak berhasil untuk menyembuhkan atau mencegah dan seterusnya. Ya. Nah, sehingga harus dihentikan. Artinya gagal. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau dia sukses, artinya berhasil, uji klinis ini berhasil, uji klinis tahap 3 ini mampu dilewati dengan baik, berarti obat tersebut aman, efikasi atau berkhasiat untuk menyembuhkan dan efektif. Ya. Apabila itu terjadi, artinya dia berhasil, maka tahap berikutnya ini harus mengajukan izin edar yang dikeluarkan oleh BPOM. Ya. Jadi tidak bisa uji klinis tahap 3 ini lewat, kemudian langsung dipasarkan, tidak boleh. Ya. Jadi kita harus mengikuti regulasi yang di Indonesia, izin edarnya ada di BPOM. Nah, selanjutnya setelah izin edar, barulah masuk di uji klinis tahap 4. Artinya obat ini sudah dipasarkan, ya, di masyarakat luas. Ya. Digunakan di masyarakat luas, tentu dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Jadi orang kalau sakit, itu didiagnosis oleh tenaga medis atau dokter, kemudian ada resep dan sebagainya. Ya. Jadi ada obat yang dijual bebas dan obat berbahaya dan sebagainya. Jadi tidak boleh sembarangan, harus sesuai dengan ketentuan. Itu yang harus diketahui. Ya. Jadi uji klinis tahap 4 ini artinya dikenal dengan post marketing trial. Jadi obat ini sudah melewati uji klinis tahap 3, sudah mendapatkan izin edar, dan sudah ada di pasaran. Ya. Nah, walaupun obat ini sudah ada di pasaran, sudah lolos uji klinis tahap 3, uji klinis tahap 4 ini tetap harus dilakukan. Karena di uji klinis tahap 3 ini melibatkan 1.000 sampai 3.000 subjek atau pasien. Ya.
dan di pasaran itu adalah populasi yang sangat besar. Jadi kita juga ingin mengetahui bagaimana evaluasi obat tersebut atau efek obat tersebut atau khasiat obat tersebut atau menyembuhkan atau tidak di populasi yang besar. Nah, di situ akan diketahui dari uji klinis tahap 4 ini. Apakah obat tersebut memang tidak menimbulkan efek berbahaya di masyarakat luas atau tidak. Ya. Nah, sehingga disinilah pentingnya melakukan uji klinis mulai dari tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan sampai uji klinis tahap 4. Jadi tahap 4 ini adalah uji klinis post marketing trial, artinya obat ini sudah ada di pasaran. Tetapi tetap perlu dilakukan uji klinis untuk mengetahui efek dari obat tersebut dalam jangka waktu yang panjang. Nah, selanjutnya ini ada sebuah grafik ya yang bisa memberikan kita pemahaman bagaimana pengetahuan tentang efek obat pada manusia dikaitkan dengan tahapan uji klinis. Jadi pada awal ya di fase praklinis atau di tahap praklinis, pengetahuan kita tentang efek obat itu masih relatif rendah ya atau sedikit. Tetapi ketika masuk tahap 1, ya, uji klinis tahap 1 selesai dilakukan, maka terjadilah peningkatan pengetahuan kita tentang efek obat pada manusia. Tahap 2 dengan subjek penelitian yang lebih besar dan hasilnya akan bisa meningkatkan pengetahuan kita tentang efek obat pada manusia. Pengetahuan kita akan makin meningkat. Dan tahap 3 juga begitu ya. Tahap 3 dengan ribuan subjek penelitian yang terlibat, maka pengetahuan tentang efek obat itu juga akan makin meningkat. Sampai pada tahap 4, jadi setelah obat tersebut ada di pasaran, kemudian dilakukan uji klinis tahap 4, pengetahuan kita tentang efek obat pada manusia tersebut akan makin meningkat. Nah, inilah kaitan antara pengetahuan tentang efek obat dan tahapan uji klinis. Nah, lalu bagaimana peran dari pemerintah, tenaga kesehatan, masyarakat, dan peneliti? Masing-masing memiliki peran. Paling tidak, pemerintah sangat berperan dalam hal regulasi. Jadi, pemerintah harus memastikan bahwa ketika obat tersebut atau uji klinis tersebut sudah lolos uji klinis tahap 3, maka pemerintah harus memastikan memang betul-betul lolos uji klinis tahap 3 sehingga obat tersebut aman dan efektif. Selanjutnya barulah bisa dilakukan pengajuan untuk izin edarnya ke BPOM. Nah, BPOM nanti akan memberikan keputusan ya, memberikan informasi penting berupa keputusan apakah obat ini layak atau tidak ada dipasarkan di masyarakat. Ya. Nah, itu tentang regulasi. Ya. Nah, selanjutnya pemerintah juga berperan pada pengawasan. Ya. Tidak tertutup kemungkinan obat yang sudah lolos tahap 3, ya, uji klinis tahap 3, mungkin di pasaran mungkin akan mengalami efek samping yang tidak kita harapkan atau efek samping yang berbahaya. Ya. Dan itu bisa ketahuan apabila dilakukan pengawasan dengan baik ya oleh pemerintah ya, atau pihak-pihak terkait. Kemudian pemerintah juga harus memastikan akses. Ya. Jadi jangan sampai obat lolos uji tahap 3, kemudian masuk tahap 4, obat ada di pasaran tetapi tidak bisa diakses, tidak bisa dibeli oleh masyarakat. Ya, ketika dia mendapatkan perawatan atau pelayanan di rumah sakit, kemudian obat itu terlalu mahal misalnya, sehingga sulit untuk diakses oleh masyarakat. Nah, ini juga perlu dipikirkan oleh pemerintah. Kemudian tenaga kesehatan. Pentingnya tenaga kesehatan terkait dengan ini adalah berkomunikasi dengan baik ke pasien atau ke masyarakat, kemudian memberikan informasi yang tepat tentang obat yang dikonsumsi oleh masyarakat atau obat yang akan diberikan ke pasien. Nah, sehingga edukasi itu menjadi penting. Memberikan edukasi ke pasien maupun ke masyarakat. Lalu masyarakat, apa perannya? Ya? Jadi masyarakat juga berperan untuk menyampaikan secara jujur, ya,
jika memang mengalami masalah atau efek samping yang berbahaya ketika atau setelah mengkonsumsi obat, sehingga lebih cepat mendapatkan penanganan dan lebih cepat untuk dievaluasi oleh BPOM dan sebagainya, apakah obat ini perlu ditarik dari pasaran atau tidak. Nah, ini sangat penting karena ini menyangkut keselamatan manusia. Lalu peneliti, apa peran peneliti? Peneliti sebaiknya terus melakukan studi literatur atau dikenal dengan literature review untuk menemukan bagaimana penelitian-penelitian tentang obat yang bersangkutan di tempat lain atau di Indonesia sendiri. Jadi harus selalu melakukan studi literatur. Kemudian melakukan penelitian lanjutan untuk menemukan obat baru dan seterusnya yang lebih efektif, mungkin lebih murah, lebih efisien dan sebagainya. Kemudian peneliti harus tetap taat atau patuh terhadap etik atau protokol penelitian, itu harus betul-betul dipatuhi dengan baik. Sehingga peneliti bisa menjadi inovator atau bisa menghasilkan inovasi-inovasi yang betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Nah, saya kira itu yang secara singkat bisa saya sampaikan ke Bapak Ibu, rekan-rekan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu, mahasiswa, tenaga kesehatan maupun masyarakat yang menyimak video ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan peningkatan pemahaman atau pengetahuan tentang uji klinis. Nah, saya berharap informasi ini bisa diterima dengan baik oleh Bapak Ibu atau rekan-rekan. Mudah-mudahan presentasi saya atau penjelasan saya yang simpel ini atau sederhana ini mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Jadi kesimpulannya, obat tersebut yang diproduksi atau yang sudah ada di masyarakat itu sudah melalui tahapan-tahapan baik itu praklinis, uji klinis tahap 1, 2, 3, dan 4. Nah, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir, tetapi tetap menyampaikan apabila menemukan ada efek samping yang tidak diharapkan atau efek samping yang berbahaya bagi kesehatan kita semuanya. Sehingga obat yang berbahaya itu mungkin bisa ditarik apabila memang ditemukan hal-hal yang berbahaya dan BPOM sangat berperan dalam hal ini. Nah, sehingga masyarakat bisa membantu untuk memberikan informasi sehingga bisa diambil tindakan lebih cepat dan tepat untuk karena ini menyangkut keselamatan manusia, ini menyangkut pengobatan dan yang sangat dibutuhkan oleh pasien maupun masyarakat luas. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatan atau waktunya untuk menyimak video saya ini. Terima kasih.